مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita sering tidak setuju, sering kita protes kepada sahabat kita, teman kita, atau yang sudah punya pasangan, kepada suami, istri, anak, pemimpin, dan kepada siapapun. Alasan kita protes di ketidaksetujuan kita dikarenakan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau dia melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang menurut kita membuat kita nggak nyaman dengan dia. Maka sering kita bilang, kenapa kamu seperti ini sih? Kenapa kamu begitu? Gini wahai sahabatku, kita itu berteman, berkawan, berpasangan itu sama manusia, bukan sama jin, bukan sama malaikat. Artinya apa? Ketika Anda tidak ingin dikecewakan, ketika Anda tidak ingin ada kesalahan pada orang yang kalian sahabati atau teman itu, berarti jangan berteman sama manusia. Berteman aja sama kambing, insya Allah nggak kecewa itu. Sama malaikat atau sama tiang listrik, insya Allah nggak pernah mengecewakan itu. Maksud saya itu gini, ketika kita selama masih berkawan, berteman, berpasangan dengan manusia, ya wajar mereka melakukan kesalahan, ya karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan, karena memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, kalau kita marah sama orang yang lupa, marah kepada orang yang mungkin sesekali berbuat salah, asalkan tidak sengaja ya, itu berarti kita seolah-olah tidak menerima kodrat dia sebagai manusia. Nah, kalau tidak, ya sekali lagi itu, kalau memang kita tidak mau dikecewakan dengan pasangan, dengan orang, dengan teman, sahabat, ya sudah, sama benda mati itu, insya Allah nggak pernah kecewa sama tiang listrik. Dia nggak pernah akan menyakitimu. Tapi manusia kadang jengkelin, kadang juga memberikan sesuatu yang menurut kita tidak baik dan seterusnya, sering lupa dan seterusnya. Jadi itu manusiawi. Maksudnya adalah salah dan lupa itu bawaan manusia. Nah, kalau manusia tidak pernah lupa dan tidak pernah salah, itu kayak malaikat dong. Jadi kita harus terima kesalahan orang lain sebagaimana orang lain juga menerima kesalahan kita. Baik, yang harus diperhatikan betul, saat ada orang yang berbuat salah sama kita, bukan berarti lantas bagaimana cara saya bisa membalas dendam, bukan itu. Orang yang terbaik adalah membalas setiap keburukan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Rumusnya adalah membalas apapun dari manusia dengan kebaikan. Gimana caranya? Bisa. Pertama, harus introspeksi. Misal, ketika ada seseorang yang menyakiti kita dengan fisiknya atau kata-kata, bayangkan, bisa jadi sebelum ini saya pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain, gitu. Jadi misalkan ada orang yang nabrak kita misalnya ya, mungkin bisa jadi dulu sebelum-sebelumnya kita pernah menabrak orang lain yang sama sakitnya seperti itu, maka Allah balas di dunia. Kalau ada orang yang kata-kata kasar kepada kita, bisa jadi saya atau kita pernah berkata kasar kepada orang lain, makanya Allah kemudian balas di dunia daripada di akhirat. Kan gawat. Jadi sekali lagi, terimalah kesalahan orang lain dengan lapang dada, sebagaimana orang lain juga kita harapkan menerima kesalahan kekurangan kita. Terutama yang mau buat pasangan, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna. Kenapa? Gak bakalan ada. Kalau dia sempurna, gak butuh ente. Nah gitu. Tapi jangan semuanya kurang. Yang kurang-kurang itu biasa, yang wajar maksud saya. Ya jangan kekurangannya terlalu banyak. Kurangnya banyak berarti bukan kurang itu. Gitu ya. Jadi kan ada yang masih protes. Tapi Ustaz, dia tuh sering nyakitin saya, dia tuh jelek banget, dia nggak ada baiknya. Gini ya, terakhir
Kalaupun ada orang yang jahat, jelek, kemudian seolah-olah tidak ada kebaikannya untuk kita, bayangkan, itu sengaja Allah kirimkan di hadapan, di samping Anda, karena Allah percaya bahwa Anda bisa merubah dia lewat tanganmu. Bayangkan Allah sedang memberikan amanah kepadamu untuk merubah sikap dia. Bersabar, dibaikin, dan semoga Allah tolong, dan juga kita diberikan kesabaran. Ingat, sabar tidak pernah ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita untuk bersabar. Terima kesalahan orang lain, terimalah kelupaan orang lain itu, karena itu adalah sifat dasar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan hati yang tenang, nyaman, damai, dan kita pun juga berharap orang lain memaafkan kesalahan kita, dimulai dari kita memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hatanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.